Inilah video sejumlah perangkat desa dan kepala desa dari berbagai desa di Rembang, Jawa Tengah yang diduga melanggar netralitas aparat. Dalam video tersebut, para kepala desa dan perangkat desa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Tak hanya itu, dalam video berdurasi 1 menit 39 detik tersebut, beberapa kades dan perangkat desa juga terlihat mengacungkan dua jari yang diduga sebagai dukungan terhadap paslon nomor urut 2. Video yang sudah viral itu kemudian sampai di tangan Bawaslu Rembang. Ketua Bawaslu Rembang, Toto Suprayatno, menyatakan akan melakukan penyelidikan terhadap video tersebut. Saya menyampaikan ke publik itu kan pasti suara lembaga, bukan suara saya. Artinya saya harus melalui satu mekanisme di internal, harus kami melakukan uji terhadap video itu. Warga berharap Bawaslu Rembang bisa menemukan motif pembuatan video tersebut dan berani memberikan sanksi kepada kepala desa dan aparat desa jika terbukti melanggar netralitas. Assalamualaikum, halo pemirsa, apa kabarnya nih yang baru bangun, yang mau bikin sarapan? Ayo bangun, cuci muka karena 30 menit ke depan saya ajak Anda mengupdate berita menarik terkini tentunya agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Faris Noval, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di Bekasi, Jawa Barat. Warga Bekasi pun menyambut kedatangan Anies dengan meriah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menggelar kampanye akbar di Mini Stadion Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Anies disambut ribuan warga yang meneriakan Anies Baswedan Presiden. Warga berdesak-desakan untuk bersalaman bahkan hanya untuk melihat Anies Baswedan dari dekat. Dalam kampanyenya, Anies berorasi mengenai perubahan sesuai dengan visi misinya dalam mencalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang dari sini orang bayaran, yang keras. Semua datang ke sini karena keyakinan untuk perubahan. Semua datang ke sini dengan niat yang tulus, datang dengan niat yang ikhlas. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia. Dan itu yang membuat kita bangga. Karena kita datang ke sini bukan karena imbalan, bukan karena pembagian rupiah. Sepanjang jalan masuk ke sini saya tidak menemukan deretan bis-bis yang banyak. Yang saya temukan motor yang jumlahnya luar biasa banyak. Saya temukan mobil yang jumlahnya luar biasa banyak. Artinya apa? Berangkat sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri. Bukan berangkat di sini karena dibayarin bagai bis yang dikerahkan orang lain. Betul. Setelah berkampanye di Bekasi, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Bogor, Jawa Barat. Sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan berlangsung tertutup di Kompleks Kepatihan pada Senin siang. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Sebelum kedatangan keduanya, sepanjang rute kedatangan Prabowo Gibran dipenuhi relawan dan para pendukung Prabowo Gibran. Prabowo Gibran juga menyempatkan melambaikan tangan menyapa para relawan dan pendukungnya. Setibanya di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Prabowo dan Gibran disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Prabowo mengaku meminta izin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono karena berada di Yogyakarta. Pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Gibran ini dilangsungkan secara tertutup. Paslon 1 udah, Paslon 2 udah, sekarang dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memulai kampanye akbar dari kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kampanye bertajuk Hajatan Rakyat, Ganjar menekankan pentingnya program bebas akses internet yang diusungnya. Calon Presiden Ganjar Pranowo memulai gelaran kampanye akbar yang digelar dalam konsep Hajatan Rakyat di kota Bandung, Jawa Barat.
Tampil beda, kali ini Ganjar datang menggunakan sepeda motor bersama komunitas motor yang ada di Bandung. Kampanye akbar ini dibuka dengan lantunan gendang dan ribuan angklung di lapangan Tegalega. Dalam orasinya, Ganjar mengkritisi program makan siang gratis dan membandingkannya dengan program internet gratis yang dijanjikannya jika terpilih menjadi presiden. Mereka bisa ciptakan lebih banyak pekerjaan dan itulah komitmen kami. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa fasilitas internetnya cepat, fasilitas internetnya merata, mereka adalah orang-orang yang siap dengan segala kecerdasannya. Selain didampingi sang istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar, sejumlah elit PDI Perjuangan termasuk Ketua Umum Megawati Soekarno Putri turut hadir memeriahkan kampanye akbar ini. Nah pemirsa, kemarin pada nonton gak nih debat Cawapres pada hari Minggu malam. Nah selain di panggung debat resmi KPU, kemeriahan debat juga terlihat di kubu masing-masing dari calon wakil presiden untuk mendukung kandidatnya. Masing-masing kubu menggelar nonton bareng debat calon wakil presiden. Saat debat keempat kemarin, Cawapres dari nomor urut 2 ini terlihat mengenakan jaket dengan logo klan Uzumaki di anime Naruto. Wah, Mas Gibran nih kayaknya bener-bener Boruto di dunia nyata nih. Baik, terima kasih. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menghadiri debat keempat dengan mengenakan kemeja biru langit yang menjadi ciri khasnya. Tapi calon pendamping Presiden Prabowo Subianto tersebut menggunakan jaket di segmen 2. Uniknya, jaket yang ia kenakan merupakan simbol dari klan Uzumaki yang tak lain adalah simbol klan karakter utama anime Uzumaki Naruto. Uzumaki memiliki arti pusaran air. Arti dari nama klan tersebut sangat cocok dengan simbol klan mereka yang berbentuk spiral layaknya air yang berpusar. Tidak hanya simbol Uzumaki yang menjadi aksesoris di jaket paslon nomor urut 2, tapi juga tulisan Samsul di bagian belakang jaket. Samsul merupakan singkatan dari asam sulfat yang sempat viral akibat momen Gibran salah menyebut asam sulfat untuk asam folat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah semakin meluas. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat banjir. Banjir setinggi 20 cm hingga 2 meter masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dengan salah satunya di Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Barito Utara, sedikitnya 41.000 jiwa dengan 12.000 kepala keluarga dan 8.000 rumah terdampak banjir di 7 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai Jumat kemarin menetapkan status tanggap darurat banjir hingga 14 hari ke depan. Banjir luapan Sungai Musi serta tingginya curah hujan masih melanda 9 kecamatan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga korban banjir terus mengungsi akibat debit banjir yang terus meningkat. Warga korban banjir masih mengungsi di tempat yang lebih aman. Meskipun sudah dihimbau, masih saja ada warga yang memilih bertahan di rumahnya. Dinas Sosial beserta Dinas Kesehatan setempat telah memberikan bantuan yang layak dan pelayanan kesehatan. Karena anak-anak korban banjir mulai terserang penyakit gatal-gatal. Pemerintah juga menyediakan dapur umum di setiap kecamatan, terutama di lokasi banjir terparah. Menurut BPBD Musi Banyuasin, banjir diperkirakan akan terus naik. Dan puncak banjir terjadi pada bulan Februari mendatang. Hujan disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu di Lebak, Banten, pemirsa, ruas jalan Warung Banten Cipanas tertutup longsor. Diterjang angin puting beliung disertai hujan deras, tenda resepsi di lereng Gunung Merbabu, Desa Senden, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, porak-poranda. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun karena tenda rusak, acara tasyakuran yang dilakukan pada Minggu pagi terpaksa ditunda.
Selain merusak tenda resepsi, angin puting beliung juga merusak atap sejumlah rumah di daerah sekitar. Sejumlah warga masih melakukan gotong royong membongkar rangka tenda, membetulkan atap rumah. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang sedikitnya 5 kecamatan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga dan talut di wilayah Kecamatan Melati dan Turi longsor. BPBD Sleman menghimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan deras dan angin kencang. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Lebak, Banten menyebabkan longsor di sejumlah titik di sejumlah ruas jalan Warung Banten, Cipanas. Material longsor yang menutupi jalan mengakibatkan kendaraan dari dua arah tidak dapat melintas. Dengan menggunakan alat berat, petugas berusaha membersihkan material longsor sehingga ruas jalan dapat kembali dilalui. Saat ini, sebagian material longsor yang menutupi jalan sudah mulai bersih dan bisa dilalui kendaraan. Namun pengendara dihimbau tetap waspada karena jalan masih licin. Pemirsa, kebakaran hebat meludeskan ratusan kios pedagang di Pasar Medang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi, membakar ratusan kios pedagang dalam insiden yang terjadi petang kemarin. 6 mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Besarnya kobaran api membuat para pedagang panik berusaha menyelamatkan barang jualan mereka. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Meskipun demikian, kerugian material ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Kebakaran juga sempat membuat macet arus lalu lintas di jalan penghubung Blora Rembang. Sampai saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Pemirsa, seorang emak-emak mengamuk di puskesmas di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Emak-emak itu mengamuk karena honor selama 5 bulan sebagai petugas kebersihan di puskesmas tak kunjung dibayar. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang emak mengamuk di Puskesmas Loiha, Kecamatan Loiha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sang emak yang diketahui bernama Wa Uma ini meluapkan kekesalannya dengan membanting tempat sampah hingga pecah berkeping-keping. Wa Uma yang berprofesi sebagai petugas kebersihan Puskesmas Loiha emosi karena honornya selama 5 bulan bekerja sebesar 1,5 juta rupiah belum dibayarkan. Ditambah lagi, Wa Uma mendengar informasi bahwa honornya belum akan dibayarkan karena puskesmas belum punya uang. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari lalu. Sehari pasca kejadian tersebut, honor Wa Uma sebesar Rp1.500.000 langsung dibayarkan oleh pihak puskesmas. Meski sudah menerima honor, Wa Uma mengaku masih ada tunggakan honor sebelumnya selama 6 bulan yang hingga hari ini belum dilunasi. Pertama 6 bulan juga, tapi dicicil berapa bulan ini? Belum selesai sekarang ini. Oh, ini yang kedua kalinya? Yang kedua kali belum, yang pertamanya belum selesai. Buntut dari viralnya video tersebut, pihak puskesmas melaporkan oknum yang menyebarkan video tersebut hingga viral. Informasi selanjutnya, pemirsa, 6 orang korban kecelakaan bus yang terjun dari jalan tol Pemalang Batang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Comal Baru Pemalang. Sementara sang sopir dirujuk ke RSUD Kudus. Tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus PO Nusantika di jalur tol Pemalang Batang, kilometer 320 jalur A. Petugas melakukan analisis menggunakan 3D laser scanning guna menggambarkan kondisi sejak sebelum hingga sesaat setelah kecelakaan. Dengan alat ini, petugas juga bisa mengetahui kecepatan terakhir kendaraan sebelum kecelakaan. Dalam peristiwa ini, 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka. Sementara, sebanyak 6 penumpang bus Nusantika yang sadar menjalani perawatan di Rumah Sakit Comal Baru, Kabupaten Pemalang dengan mengalami luka patah tangan. Sebelumnya, Rumah Sakit Comal merawat 7 penumpang, namun 1 korban yang merupakan pengemudi bus, yaitu Edi Wiharso, dirujuk ke Rumah Sakit Kudus. Hal ini dikarenakan permintaan dari pihak keluarga agar lebih dekat dan memudahkan perawatan.
Masih seputar laka lantas, namun kali ini melibatkan motor patroli pengawal di Ciamis, Jawa Barat yang mengakibatkan 2 orang kritis. Kedua korban yakni Suwoam dan Amiruddin warga Sindangsari, Banjarsari ini kemudian dievakuasi ke Puskesmas Banjarsari akibat luka-luka yang dialaminya. Menurut saksi mata, kecelakaan ini terjadi ketika sepeda motor yang dikendarai kedua korban hendak menyeberang. Di waktu yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang bertugas mengawal rombongan konvoi moge, hingga akhirnya terjadi tabrakan. Lantaran mengalami luka parah dan koma, kedua korban langsung dirujuk ke RSUD Banjar. Sementara Polsek Banjarsari yang menangani kecelakaan itu langsung mengamankan pengemudi, termasuk 2 motor yang terlibat kecelakaan. Seorang karyawan apotik curi uang. Berita lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Anda kembali di Cakrawala, pemirsa. 3 orang tewas dan 1 luka saat tembok sebuah SPBU di kawasan Tebet, Jakarta Selatan roboh dan menimpa warung kecil milik warga. Peristiwa ini terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di Jalan Profesor Dr. Supomo, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu siang kemarin. Tembok setinggi 2 meter dan panjang 50 meter ini roboh ke sisi kanan SPBU dan menimpa warung yang berada di Jalan Tebet Barat dalam 2. Nahas, para korban yang merupakan satu keluarga ini sedang duduk di dalam warung dan menjadi korban dari tembok roboh. Dari keterangan sejumlah warga, tembok SPBU ini sendiri sedari lama sudah retak dan saat kejadian terhempas angin kencang. Ketiga korban yang tewas sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan autopsi. Sementara 1 korban yang berusia 8 tahun masih menjalani perawatan di RSUD Tebet. Pemirsa, seorang karyawan apotik di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan kedapatan menggelapkan uang ratusan ribu rupiah per harinya. Uang hasil curian tersebut bahkan dibelikan ponsel hingga mobil. Nah pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala pagi hari ini. Wakil kru yang bertugas, saya Faris Noval pamit undur diri. Tetap semangat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Minta maaf Pak Dek, mau periksa kok. Takut dia sekolah makuar, Inilah sebuah video yang merekam saat sang pemilik apotek menggeledah seorang karyawannya yang kedapatan mengambil uang hasil penjualan obat-obatan. Pemilik apotek yang geram tampak menggeledah kantong celana hingga tas yang dibawa sang karyawan. Terciduknya aksi sang karyawan ini berawal saat seorang pembeli yang curiga dengan gerak-gerik pelaku yang menyembunyikan uang di sebuah celana kain. Aksi sang karyawan apotek yang mencurigakan tersebut langsung dilaporkan kepada pemilik toko. Karyawan apotek itu akhirnya mengakui perbuatannya dan telah menggelapkan uang perharinya mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta setiap harinya. Dari hasil menggelapkan uang apotek, sang karyawan bahkan sudah membeli mobil baru dan juga iPhone dengan cara dicicil. Dan dia mengaku sendiri bahwa dalam setiap harinya selalu memang ambil, saya tanya berapa, bilang tidak tentu, kadang 300 minimal, kadang 500, tapi kadang di atasnya, kadang 1 juta lebih, kadang lebih 2 jutaan, begitu. Dia karyawan merangkap kasir. Sudah berapa lama Pak kerja di sini Pak? 1 tahun lebih di sini. Meski telah menciduk karyawannya, pemilik apotek belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Pemilik apotek hanya meminta kepada karyawannya untuk mengganti kerugian atas penggelapan uang yang terhitung mencapai Rp360 juta. Dan hal ini telah disanggupi oleh pelaku.